namun jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti apa jalan yang lurus yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kita? Yakni jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu kita berdoa, bukan jalannya orang al-maghdubi 'alaihim, yang telah Engkau sesatkan. Ya. Atau yang Engkau murkai, ya Allah. Ya. Jadi bukan jalan orang yang Engkau murkai, akan tetapi jalan yang telah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Baik itu generasi sebelum kita, generasi di waktu kita, dan setelah kita. Ya. Dan kita memohon kepada Allah ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Maka menghindarkan dan jangan sampai kita terjerumus ke jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Waladhdallin. Begitu juga dengan jalan orang-orang yang dolal, yang tersesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua korelasi yang pernah kita bahas di majelis ini, semoga bapak-bapak masih ingat. Kalau tidak ingat nanti dibuka lagi di channelnya Al-Jihad di YouTube-nya. Ya. Jadi hidayah itu datangnya hanya dari Allah. Sesoleh apapun kita, setaat apapun kita, kalau Allah belum memberikan hidayah itu mustahil. Kita lihat pamannya baginda Rasulullah SAW. Siapa paman baginda Rasulullah SAW yang senantiasa diamanahkan oleh kakek beliau, sepeninggalan kakeknya Rasulullah SAW, ya, dijaga. Kalau terjadi nanti sesuatu kepada Muhammad, kau paling depan, paling membelanya, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa paman Rasulullah SAW? Abdul Talib. Kakeknya siapa? Abdul Talib wafat dalam kondisi tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka itu dikenal dengan Yaumul Hamd. Ya, hari berkabung kesedihan, paman yang senantiasa membelanya, ya, satu sisinya wafat, ya, tidak ada lagi. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang lain. Ini seorang nabi dan rasul. Nah, apalagi kita. Nah, ada dua hidayah kata para ulama yang bisa kita sampaikan. Pertama adalah hidayah menyampaikan dakwah. Lalu berikutnya adalah hidayah doa. Tapi kalau hidayah untuk memberikan kepada seseorang yang harus sadar, harus taat kepada Allah, memaksakan dan seterusnya, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Masalah orang itu akan dia taat atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Tapi kewajiban kita sudah. Salahnya kita di mana? Tak kala kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan kezaliman, tidak menyampaikan, tidak memberikan sesuatu yang kebenaran. Maka di sana kita berdosa, hal yang berbeda. Tapi tatkala kita sudah menyampaikan ayat Allah, menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan para ulama, orang itu tetap tidak mau lurus, maka itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah. Tidak ada kemampuan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak daya dan upaya selain dari Allah yang memberikan kekuatan. Maka di sini tatkala kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dengan sungguh-sungguh. Maka di sini Bapak Subhanahu wa taala, setelah kita meninggalkan Ramadan, maka siratal mustaqim, jalan orang yang lurus yang kita minta ini, menurut Ibnu Katsir itu memiliki 5 makna. Ini harus diperhatikan, Pak. Tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ingat yang 5 ini. Yang kita minta itu apa? Bukan jalan orang yang lurus, maksudnya lurus lempeng aja, nggak ada dosa, nggak ada salahnya, nggak ngapain. Enggak. Ternyata Imam Ibnu Katsir mengatakan pertama jalan mustaqim itu siapa? Ya, ini mengikuti jalan yang para nabi. Semaksimal mungkin untuk bisa kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Itu makna al-mustaqim di dalam ihdinas siratal mustaqim. Lalu yang kedua,
mengikuti generasi salaf dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang dicontohkan oleh generasi para salafus saleh, para sahabat, ya, Khalifah Rasyidin yang keempat itu, maka itu yang kita minta juga. Baik keutamaan Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau, ya, di satu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa pada hari ini yang paling pertama menjenguk saudara yang sakit? Abu Bakar. Telat Umar. Siapa pagi hari ini yang sudah memandikan jenazah dan mengantarkan ke kuburan? Abu Bakar. Itu masih subuh. Coba bayangkan. Siapa orang yang paling pertama memberikan infak sedekah pada Abu Bakar? Maka wajarlah tatkala Rasulullah SAW sakit, Bilal bin Rabah langsung menuju ke kamarnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak kuat berdiri. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengamanahkan kepada Bilal, sampaikan kepada Abu Bakar untuk menggantikan aku menjadi imam salat. Wajar, karena Abu Bakar adalah sahabat yang luar biasa di dalam baik itu siddiqnya, kebenaran, kejujurannya, fatonahnya, orang yang sangat dermawan dan seterusnya. Ya. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala mengikuti, maksudnya mustaqim itu adalah mengikuti bagaimana salafus saleh dan para sahabat setelah mengikuti Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim di surat Al-Fatihah ayat yang terakhir itu, kita meminta kepada Allah ditunjukkan jalan orang-orang yang lurus, yakni senantiasa mengikuti kebenaran selama dia hidup, menjauhi segala kesalahan dan hal-hal yang menjerumuskan dia kepada dosa. Maka ini adalah sifat seorang muslim, selalu berkata benar, selalu berkata jujur, walaupun dia pahit, walaupun dia akan menyengsarakan dirinya, maka kebenaran itu adalah bagian daripada perjuangan bagi seorang muslim. Maka ini makna yang ketiga dari siratal mustaqim. Lalu makna yang keempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengikuti dinul Islam dengan menyeluruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling lurus, yang hak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-Islam. Tidak ada agama lain. Terserah agama orang lain yang mengatakan sama saja semua agama, ya. Dia mengatakan bisa masuk surga dan seterusnya. Tapi akidah kita Islam itu mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang berhak dan hanya diterima di sisi Allah itu hanya satu saja, yakni agama Islam. Dan yang berikutnya yang kelima, ya, ihdinas siratal mustaqim, maknanya menurut Ibnu Katsir adalah mengikuti apa-apa aturan yang ada di dalam Al-Quran. Tatkala Al-Quran mengatakan haram, maka tidak ada hak kita mengatakan dia abu-abu, bahkan menjadi putih. Tatkala Al-Quran mengatakan halal, maka tidak ada hak kita untuk mengatakan itu hal menjadi haram. Mana kebenaran yang disampaikan Al-Quran, maka itu adalah bagian daripada kita. Maka di sini As-Saqi Al-Baqir rahimahullah berkata bahwa ada 4 cara untuk istiqamah di dalam kehidupan kita setelah kita menghadapi Ramadan. Pertama, tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengamal atau karena ditimpa musibah. Jadi orang-orang yang istiqamah itu adalah orang-orang tatkala ditimpa musibah, baik sakit, baik kebangkrutan, atau ditipu, atau mungkin musibah yang sangat besar, dia tidak meninggalkan Allah, justru semakin dekat kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, begitu juga dengan baik itu dekat, ya, pertalian saudara dan seterusnya, semoga diberikan kesembuhan dari angkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata keistiqomahan dengan tidak meninggalkan Allah tatkala kita memiliki musibah itu digambarkan pada Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang. Nanti di akhirat kita akan dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan ahlul musibah, lalu yang kedua golongan ahlul afiyah. Ahlul musibah ini maksudnya golongan pertama adalah siapa? Orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya sejak awal itu diberi musibah
musibah terus, ujian, cobaan. Atau dalam kondisi dia mohon maaf, waktu mudanya bagus, enak, ya, kehidupannya bagus dan seterusnya, pensiun datang musibah lagi, meninggal keluarga, ya, usaha tidak berhasil, ditipu orang, sakit terus, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Tapi karena kesabarannya, maka dia akan diberikan ganjaran semangat. Adapun ahlul afiyah, golongan yang kedua, itu adalah orang yang tidak pernah sakit, hidupnya senang, nggak pernah kekurangan, selalu ada solusi dan seterusnya. Lalu di dalam hadis yang panjang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, uksum, hisab dua golongan ini dari hamba. Yang pertama aku hisab adalah ahlul musibah. Maka malaikat langsung menghisab ahlul musibah. Apa yang terjadi jemaah Subhanahu wa taala? Dengan cepat malaikat itu menghisabnya dan melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku sudah menghisab daripada ahlul musibah. Ternyata tidak ada sedikit pun tersisa dari dosa-dosanya, karena sudah terhapuskan karena kesabarannya. Sakitnya dia diberikan oleh Engkau, dia sabar menerimanya. Musibah yang diberikan oleh Engkau, dia sabar, baik itu kekurangan dan seterusnya dari ekonominya dan seterusnya. Maka semua dosa-dosa yang telah dia lakukan selama hidup dunia terhapuskan karena kesabaran. Cepat dihisabnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Maka berikan dia 3 perkara. Hambaku yang ahli musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berikan dia afiat. Afiat itu apa? Kesempurnaan atau kekuatan sebagai ganti kesusahannya. Ya. Jadi kesempurnaan, ya, sebagai pengganti dia sudah susah, ya, kesabarannya semasa hidup di dunia, maka supaya dia nanti mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, ganjaran dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu afiat. Diberikan dia keafiatan. Jadi tidak ada lagi dia miskin, tidak ada lagi ada musibah dan nanti tidak ada lagi kesusahan-kesusahan lagi nanti jalan di pada masa dan seterusnya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, diberikan Allah Subhanahu wa taala musibah itu, orang yang sabar menerima sakitnya semasa hidup di dunia, kekurangan secara ekonomi, diberikan musibah-musibah dia sabar dan seterusnya, tidak meninggalkan Allah. Ya, ini khairan, kebaikan. Apa kebaikan itu? Tiada lain adalah surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh semasa hidup di dunia, ulaika hum khairul bariyah, mereka akan kembali dalam kondisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka apa? Jazaohum jannat. Bagi mereka itu pasti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kekal ya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tersabar tadi. Ya, jadi diberikan khairan, afiah, kemudahan. Lalu yang ketiga ini yang tidak bisa didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, manzilah, kedudukan. Kedudukan maksudnya ini apa? Dia semakin tinggi terus kedudukannya nanti di hadapan Allah, di hadapan makhluk Allah yang lainnya, sampai tingginya dan seterusnya. Dan manzilah ini tidak bisa didapat dengan sholat. Puasa Ramadan 30 hari full diterima dengan baik, lulus, ya, dihapuskan semua dosanya, tidak bisa dapat manzilah, kedudukan ini. Ini khusus bagi orang yang ahlul musibah. Sakit, diberi musibah, diberi sesuatu yang memang mungkin orang tidak bisa menghadapinya, tapi dia senang. Manzilah, kedudukan, tidak bisa didapat dengan umroh. Ibadah umroh dilibas, tidak bisa. Haji pun tidak bisa mendapatkan manzilah. Hanya khusus bagi orang-orang yang ahli musibah. Semakin tinggi terus, sehingga digambarkan dalam hadis ini ahlul afiyah, orang yang tidak pernah, golongan yang kedua tadi tidak pernah sakit, tidak pernah dapat musibah, berkecukupan hartanya dan seterusnya, enjoy terus hidupnya, nggak pernah dapat sesuatu yang sakit. Dia melihat dari saudaranya ada musibah yang semakin tinggi derajatnya dan seterusnya, dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku tahu
yang kau berikan kepada saudaraku ahli musibah semasa hidup di dunia, dia sabar menghadapi musibah darimu, terus aku ahli afiyah, tidak pernah kau uji dengan ujian seperti ahli musibah dengan manzilah kedudukan sekarang, maka aku memohon ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya, berikan aku cobaan yang terberat, pisahkan badanku, cabik-cabik aku sampai itu supaya aku bisa sadar, supaya aku bisa mendapatkan posisi seperti saudaraku ahli musibah. Seperti itu. Maka di sini jangan subhanahu wa ta'ala, jangan kita berkecil hati. Tatkala kita diberikan musibah sakit, kekurangan ekonomi, ataupun musibah-musibah yang lainnya, tatkala kita mendekat kepada Allah, bukan menjauh, tapi tatkala kita menjauh, maka kita bukan bagian dari golongan ahli musibah. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i al-Waqir bahwa ada 4 cara untuk istiqomah. Pertama tadi adalah tatkala dia diberikan musibah, dia tidak menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia, baik itu berdagang, ngantor, mau dia misalnya mohon maaf lagi nongkrong dan seterusnya. Adzan berkumandang, kewajiban sudah datang, maka tinggalkan sementara. Ya, tidak meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban memang sudah ditetapkan bagi dirinya untuk membayar zakat, memang harus dia memiliki kemampuan untuk bersedekah, maka tidak ditinggalkan. Kemampuan dia misalnya untuk tidak ada lagi punya hutang dan seterusnya, tahun ini bisa untuk dia berkorban, maka dilaksanakan. Maka dia takarruf dengan itu. Ya. Maka dengan ini, ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesibukan sesibuk apapun, ya, urusan dunia dia tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang istiqomah itu bisa didapatkan dengan tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Jadi tidak sibuk dengan cercaan orang lain. Tatkala dia melakukan kebenaran, contoh tatkala dia mendapatkan hidayah, ya, mulai istiqomah bersedekah, mulai istiqomah mendatangi mushola, ada orang yang berkomentar, orang yang baru taubat, ya, dari serta-merta dengan itu dia misalnya tidak lagi semangat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dia hanya mendengarkan orang lain, maka ini menjadi bagian daripada kelemahan. Maka jangan mendengarkan. Tatkala kita dalam kondisi koridor yang benar, ya, tuntunan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jauhi daripada komentar yang tidak baik dari orang yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dengan konsekuensi bahwa kita bisa, ya, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka yang ketiga ini mengikuti komentar orang lain atau sindiran-sindiran orang lain dengan mengikuti hawa nafsu, hendaklah ditinggalkan. Lalu yang keempat, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini keistiqomahan itu akan bisa didapatkan dengan mudah. Tatkala kita menjadi seorang hamba meninggalkan Ramadan, ya, tidak menjauh dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, walaupun dalam kondisi musibah menerpa, walaupun dalam kondisi kesibukan dunia, tapi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di Ramadan atau ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi bagian daripada keharusan bersama muslim. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu kaul yang mungkin pernah kita sampaikan di dalam majelis ini, yakni Umar bin Khattab menyampaikan di dalam sebuah perkataan beliau yang bisa menjadi penutup kita dan menjadi kajian kita terakhir di malam hari ini, yang tentunya bisa menjadi mengambil ibrah. Seorang Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, beliau mengatakan, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, law nada munadi min as-samai ayuhan nas. Seandainya ada suara, kata Umar bin Khattab, di atas langit itu memanggil, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum dakhaluna al-jannah, sesungguhnya semua kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ajma'un, semuanya kalian tanpa terkecuali, illa rajulan,
kecuali seorang laki-laki. Wahidan lakhafna ankuna wa walau nada munad. Kata Umar bin Khattab, atau aku khawatir ya, satu orang laki-laki yang tidak masuk ke dalam surga itu ternyata jangan-jangan kamu. Dan cara kita memposisikan diri kita sebagai umat, ya, ada suara di langit, semua manusia akan masuk ke dalam surga tanpa terkecuali, kecuali satu laki-laki. Maka kita khawatir kita jangan-jangan satu itu dengan dosa, dengan kesalahan, ya, dengan kekhilafan dan seterusnya. Maka kita akan mulai memperbaiki ibadah kita, mulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan mulai memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Lalu Allah melanjutkan juga dari perkataan beliau mengatakan, annakuna wa nunada munadi ayyuhan nas, dan seandainya di langit ada yang memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum dakhalun nar, sesungguhnya semua kalian akan masuk ke dalam neraka Allah, illa rajulan wahidan, kecuali seorang laki-laki yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Rajulan an nakuna nahwa. Lalu Umar mengatakan, aku khawatir tak mungkin aku di antara satu di antara sekian banyak manusia itu yang tidak dimasukkan ke dalam neraka. Khawatir jangan-jangan aku adalah orang yang tadi yang dimaksud, satu orang itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka tatkala kita sholat pun begitu. Tatkala kita niatkan sholat kita ini adalah sholat terakhir, tidak bisa lagi ketemu dengan hari esok dan sholat berikutnya, maka tidak lain adalah kekhusyuan yang akan kita dapatkan. Maka ini adalah bagian daripada korelasi setelah Ramadan. Maka jangan kita berharap, jangan kita menganggap Ramadan mungkin sempurna bagi kita di tahun ini, ya, baik itu tilawah, qiyamul lailnya, saumnya dan seterusnya, sholawatnya. Maka tetapi menjadi seorang muslim, keistiqomahan itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 perhatian tadi yang jangan sampai kita lupakan di dalam mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dimaksud di dalam al-mustaqim di surat Al-Fatihah itu adalah senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya adalah mengikuti generasi salafus saleh, para sahabat. Lalu berikutnya adalah mengikuti kebenaran, senantiasa berada dalam kebenaran. Lalu yang keempat adalah mengikuti Islam, yakni semua aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Lalu mengikuti apa yang ada di dalam hukum-hukum di dalam Al-Quran. Lalu yang penting dari setiap korelasi dari keistiqomahan dalam ibadah kita yang Allah Subhanahu wa taala, yakni jangan pernah kita meninggalkan Allah dalam kondisi apa, baik itu dalam kondisi musibah, apalagi dalam kondisi senang. Tapi tatkala kita dalam kondisi musibah, biasanya banyak di antara kita itu mendekat kepada Allah. Yang banyak di antara manusia itu adalah lupa kepada Allah tatkala dalam kondisi dia kesenangan, dalam kondisi diberikan kenikmatan. Ya, jadi dia menghamburkan, ya, dia tidak membelanjakan daripada harta yang dititipkan Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, ready? Baik, ini jamaah Subhanahu wa taala tentang keistiqomahan ini. Jadikan setiap amalan kita, muamalah kita, jangan sampai berleha, jangan sampai kita hanya sebatas kepada Ramadan berlalu, lalu begitu saja kita tidak memfokuskan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap seorang muslim, harinya, pekannya, bulannya, begitu juga dengan setiap langkah yang dia lakukan itu adalah memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Akan tetapi dia juga bisa berpotensi kepada dosa, baik itu pikiran, perbuatan dan seterusnya, yang tatkala dia menyalahi atau yang menentang daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala yang besar, alhamdulillah bisa menjadi
justru menjerumuskan dia kepada dosa, dan justru bisa juga mengajak orang lain untuk berbuat dosa sama-sama kepada dia. Contohnya, salah satunya misalnya adalah tatkala kita bermuamalah ya, kepada orang-orang yang memang berinteraksi dengan kita sehari-hari. Ya. Yang mana tatkala kita misalnya waktu misalnya beribadah itu sudah datang waktunya, ya. Tatkala kita mencontohkan baik, ya walaupun misalnya satu kelompok dan seterusnya yang memang tidak bisa ditinggalkan, tapi tatkala sudah ada waktunya sudah datang, maka itu bagian daripada dakwah yang kita bersegera meninggalkan perjamuan itu atau mungkin pertemuan itu dan lain-lain, atau sambil mengajak. Kalaupun toh misalnya memang tidak bisa berjamaah di masjid dan musolanya jauh dan seterusnya, bisa stop acaranya, bisa berjamaah ya bareng-bareng di tempat tersebut. Maka ini adalah bagian daripada dakwah, ya tidak meninggalkan. Pun begitu juga tatkala kita terlena, ya, padahal kita tahu hal itu tidak mengajak dan seterusnya, kita mampu untuk mengajak, apalagi kita bisa yang punya hajat, mempunyai acara tersebut, justru ya berbondong-bondong membiarkan terlewat 1 jam, 2 jam sholat misalnya zuhurnya, kasihkan makan, ngobrol, dan terlewat 1 jam, 2 jam sampai mentok menjelang asar. Maka yang tadinya kita mendapatkan pahala menjamu orang, menjamu tamu, menjamu orang lain dengan niatan lillahi ta'ala, dengan yang terbaik, dengan makanan yang terbaik, bernilai pahala, tapi karena kita membiarkan lalai dari sholat dan seterusnya, justru kita yang akan mendapatkan ya perkara dosanya karena membiarkan saudara-saudaranya yang tidak melaksanakan kewajiban. Maka ini hal yang sepele tapi menjadi sesuatu yang memang sering ya kita lihat di dalam masyarakat kita. Maka ini jangan subhanahu wa ta'ala ya pesankan kepada bapak-bapak ya, ini yang biasanya sering terjadi bagi tatkala walimatul urus, ya, tatkala mengadakan acara di gedung. Jadi mau kondisi bagaimanapun ya memang harus dikondisikan. Kita yang punya acara, kita yang prepare waktunya dengan baik. Ya, jangan sampai kita yang diatur. Kalau memang nggak bisa ya cari gedung yang lain. Ya, permasalahannya misalnya, bapak acaranya nanti sekitar jam 1. Ya, otomatis biasanya kalau pengantin itu sudah dirias dari jam 11. Baik. Pendampingnya kiri kanan dan seterusnya ya bisa terlewat semua sampai dengan acaranya jam 3 ya. Belum nanti capeknya laya-laya ternyata terlupa asar, 2 sholat terlewat ya. Itu sering terjadi, bukan hanya saja yang memiliki acara yang seperti itu, tapi ternyata tamu pun begitu sama ya. Karena ingin misalnya menghadiri jam 1-nya, dia berangkat dari rumah sebelum zuhur seperti itu. Ternyata sampai di ini nanggung katanya takut kehabisan lauk dan yang lainnya, langsung ngantri dan salaman. Makan dulu lah, sholat bisa belakang. Siapa yang salah dan siapa akan menanggung dosanya? Ya, jadi ini belum lagi mohon maaf. Tatkala kita memilih salah misalnya, saya kira di gedung-gedung itu sebenarnya banyak tempat duduk gitu disediakan. Kalau kita ngeyel, kita yang punya acara sediakan sekian kursinya dan seterusnya. Tapi ternyata ada sebagian dibatasi itu. Kursi cuma 10, undangannya 300, undangannya 500. Terpaksa lah, ada ustadz lah, penceramah lah, makan berdiri, minum berdiri. Jadi kita diajarkan hal-hal yang memang tidak seharusnya. Tapi kalau kita memang sudah mempunyai fondasi ilmu yang kuat, walaupun kursinya cuma 3-5, masih bisa kita jongkok, masih bisa kita selesaikan. Jadi jangan sampai menjadi sebuah alasan. Oh Ustaz, ada dalilnya Rasulullah SAW pernah berdiri dalam hadis yang sahih, berdiri beliau minum atau jadi teruruk. Tapi kalau memang ada kita mengambil makanan itu, bisa keluar di tempat pelataran atau tertentu dan bisa mengkondisikan dan itu bisa dikondisikan, maka itu akan lebih baik. Maka ini menjadi bagian daripada catatan yang nanti kalau bapak-bapak yang akan menikahkan anaknya
dan seterusnya. Jangan potensi pahala yang kita akan menyembuhkan orang dengan baik, niat dan kita ikhlas lillahi ta'ala, justru naudzubillah kembali kepada kita yang memanen dosa itu sendiri. Naudzubillah. Maka ini kehati-hatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan taufik hidayah kepada kita, dan tentunya berdoa kepada Allah semoga setiap apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala memandang menjadi kebaikan. Begitu ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW kepada Allah, maka ini bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengakhiri kajian kita, dan insyaallah di ibadah Isya kita tidak lanjut insyaallah di salat Isya selesai, dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk bisa menyemangati, dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirim surat Al-Fatihah dari saudara-saudara kita yang sakit, baik itu dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Begitu juga dengan bapak-bapak yang sekarang ini yang masih dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi perawatan, ya, kebaikan. Begitu juga dengan saya, minta doa kepada bapak-bapak supaya bisa senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa kita menjalani kesehatan. Alhamdulillah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kepada Subhanahu wa taala diberikan musibah, kekurangan ekonomi, diberikan musibah yang berkaitan dengan keduniaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, cepat memberikan permasalahan itu dengan tuntas, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, diberikan kemudahan. Ala hadhihi wa qul lana salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل كل أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يضر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi